Oke. Pokok bahasan computational thinking atau CT, berpikir komputasi, yaitu definisi berpikir komputasional, sejarah berpikir komputasional, serta pilar atau dasar berpikir komputasional. Dari ketiga pokok bahasan ini, Bapak harap kalian nanti bisa memahami apa arti dari berpikir komputasi, sejarah, serta pilar atau dasar berpikir komputasional, supaya kalian nanti kita akan membahas pada buku LKS bisa lebih mudah mencerna atau bisa lebih memahami apa dari maksud berpikir komputasi. Oke. Slide selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah definisi computational thinking atau CT atau berpikir komputasi. Computational thinking atau berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi secara garis besarnya di sini computational thinking adalah cara kita berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika, yaitu dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh, meliputi decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm yang merupakan beberapa konsep dasar ilmu komputer. Pada decomposition, pattern recognition, serta abstraction dan algoritma, ini adalah dasar dari computational thinking ya sebenarnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa sih itu decomposition, pattern recognition atau pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, algoritma atau langkah algoritma. Alur ya, algoritma itu alur atau langkah-langkah yang merupakan beberapa dasar konsep ilmu komputer. Walaupun di sini ditekankan pada konsep dasar ilmu komputer, di sini kita tidak untuk dididik untuk menjadi seorang programmer atau ahli di bidang ilmu komputer. Namun di sini kita akan mempelajari tentang computational thinking, bagaimana cara manusia memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasi. Jadi kita di sini dilatih untuk bagaimana problem tersebut kita pecahkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Oke. Misalnya dalam melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, dan apabila akan menentukan keputusan lalu menghadapi dua kemungkinan berbeda. Semua dipikirkan dengan menggunakan logika sehingga dapat dilakukan berurutan dengan sebaik-baiknya. Ini kita di sini menemukan masalah dan menentukan keputusan lalu menghadapi dua kemungkinan berbeda. Dari sinilah logika kita akan berpikir bagaimana menyelesaikan dan memilah-milih apa yang terbaik dan efisien. Di sinilah konsep computational thinking diperlukan, yaitu efektif, efisien, dan menyeluruh dengan metode atau meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraction, dan algoritma. Oke, jika nanti kalian ada yang kurang dipahami, nanti kalian bisa bertanya kepada Bapak melalui timeline atau WA tentang definisi berpikir komputasi. Oke, nanti untuk slide selanjutnya dengan sendirinya kalian itu memahami apa sih itu berpikir komputasi. Oke, baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu tentang sejarah computational thinking, CT atau berpikir komputasi. Computational thinking atau CT adalah terminologi atau peristilahan, yang sekarang ini digunakan untuk merujuk pada ide dan konsep dalam penerapan berbagai bidang computer science atau CIS atau teknik informatika. Janet Wing, nah ini adalah salah satu tokoh ya, yang mengemukakan dan memperkenalkan istilah computational thinking pada Maret 2006. Yang mana computational thinking termasuk penyelesaian masalah
merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasar ke dalam computer science. Nah, tadi kan tahun 2006. Nah, pada tahun 2011, Janet Wing memperkenalkan definisi baru, yang mana computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya. Jadi, di sini diformulasikan masalah dan solusinya. Ada masalah, harus ada solusi. Sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi Janet Wing ini mendefinisikan ada dua hal, yaitu pada tahun 2006, yang mana computational thinking termasuk penyelesaian masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasar ke dalam computer science. Nah, pada tahun 2011, Janet memperkenalkan definisi baru, yang mana adalah computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Oke, di sini kalian cukup baca dan pahami. Ini adalah menurut Janet Wing, tokoh yang memperkenalkan istilah computational thinking. Dua aspek dari definisi tersebut adalah, ini adalah aspeknya ya. Computational thinking adalah sebuah proses pemikiran yang terlepas dari teknologi. Ya, jadi computational thinking itu adalah bagaimana cara manusia berpikir dalam sebuah pemikiran. Artinya dalam pemikiran ini terlepas dari teknologi. Nah, dan kedua adalah definisi aspek dari yang kedua adalah computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat menyelesaikan dan dapat diselesaikan ya, dan dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Jadi yang pertama adalah tanpa teknologi, yang kedua adalah kombinasi antara manusia dan komputer, di mana manusia yang merancang, komputer yang menjalankan. Tetap semua logikanya itu berasal dari manusia. Manusia merancang kepada komputer, dan pada akhirnya kedua-duanya yaitu bisa saling dapat menyelesaikan masalah, dengan bantuan komputer. Ini adalah sejarah dari terminologi atau peristilahan computational thinking, dan yang memperkenalkannya adalah Janet Wing ya, tahun 2006. Karena di luar negeri untuk pendidikan computational thinking sudah dimulai pada tahun 2011, sekitar tahun 2011, dan di Indonesia baru mulai diterapkan pada kurikulum terbaru ini.